kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Ini tetap dalam semangat tahun baru 2021 dan saya tahu hari Sabtu Minggu kemarin itu puncak dari arus balik, arus mudik. Karena orang banyak liburan, tercatat ada 16 juta katanya yang orang mudik itu, Bung. Mudik atau melakukan liburan Natal dan Tahun Baru. Tetapi yang perlu kita waspadai bahwa arus ini kan bersamaan dengan meningkatnya infeksi COVID, Bung Rocky. Iya, itu kalau angka sebanyak 16 juta misalnya yang harus mudik dan eskalasi dari 16 juta itu di pusat-pusat keramaian, kendati Jakarta kita lihat sesepi, tapi sepanjang jalan Jakarta daerah-daerah Jawa Barat atau ke Jawa Tengah segala macam itu kan tetap orang datang. Bahkan saya muter sedikit daerah Sentul ke arah Ciawi sekarang itu semua warung di pinggir jalan itu yang punya potensi ada view sedikit aja itu dikerubutin orang dan bener-bener nggak ada batas lagi itu, nggak ada jarak lagi itu. Jadi saya bisa pastikan bahwa COVID itu tetap akan pulang ke rumah masing-masing tuh, dengan cara apapun. Karena betul-betul tidak ada disiplin. Dan itu bukan kesalahan konsumen kita, bukan kesalahan mereka. Karena orang ingin dapat kelegaan itu. Selama hampir setahun ada di kungkung, lalu ada kesempatan libur kecil, tahun baru. Maka dia mesti relaksasi batinnya tuh. Dan persiapan itu sebetulnya pemerintah gagal lagi itu. Karena yang diucapkan pemerintah kan, oke, kalau mau bepergian pakai apa namanya tuh, tes gen apa itu namanya tuh, sekarang tes antigen, antigen gitu. Kan maksudnya supaya orang jangan bepergian tuh tes antigen, tapi ya orang anggap oke, gue tes antigen dan orang pergi aja tuh kan. Karena nggak diterangkan sebetulnya, walaupun udah tes antigen itu potensinya tetap terbuka. Bahwa itu 2 hari kemudian itu pulang lagi tuh nggak pakai protokol kesehatan, tetap kena potensi itu kan. Jadi cara pemerintah mengelola kasus ini, kedaruratan ini betul-betul tidak profesional tuh. Keterangan untuk menghalangi orang pergi itu tidak diucapkan lebih tajam dibanding dengan keterangan untuk mempersiapkan antigen. Jadi kan publik anggap oke, kalau udah dites antigen dengan 200.000 oke, udah bisa berangkat lagi ke segala macam tujuan wisata kan. Jadi ini yang disebut sebagai analisis antara kebijakan dan penyebab gagalnya kebijakan itu nggak dilakukan selama ini. Akibatnya tadi, bagaimana mungkin ada 16 juta orang berkeliaran lagi atau mondar-mandir. Dan pemerintah, apa yang mau diucapkan oleh pemerintah lagi kalau betul-betul mereka harus balik dan ya secara statistik 10% aja itu pasti ada yang saling menginfeksi gitu. Apalagi kalau dianggap itu lebih dari 10%, itu berarti eskalasi kasus COVID akan bertambah tuh. Ya, kan itu. Ya, Bung Rocky itu kemarin kan juga melihat dalam reshuffle kabinet, salah satu yang direshuffle kan Menteri Pariwisata. Ya kan, Sandiaga Uno itu. Artinya apa? Ini kan sebenarnya pemerintah masih melihat pariwisata itu sebagai sesuatu yang jadi andalan, jadi fokus. Kenapa kemudian menterinya diganti? Padahal realitasnya justru persoalan pariwisata ini yang kemudian bisa membahayakan publik saat ini. Itulah paradoksnya tuh kan mestinya dibiarin aja lah kosong pariwisata, nggak ada yang perlu dipromosikan kan. Jadi nanti juga si menterinya bingung gitu. Saya ditugasin untuk mempromosikan pariwisata, ngapain saya mencegah orang pariwisata, kan anehnya begitu kan. Lain kalau memang Jokowi bilang oke, sampai dengan nanti setahun ke depan portofolio pariwisata itu kementerian itu kita freeze dulu. Tidak perlu ada penempatan supaya gaji menteri juga kan dikurangi kan, nggak perlu bayar gaji menteri pariwisata kan selama setahun kan itu prinsip itu ya apa, bagaimana menerangkan keajaiban dungu semacam ini kan. Beberapa menteri seharusnya dirumahkan aja supaya nggak membebani. Sandi juga nanti dia bingung sendiri mau bikin apa. Pariwisata dan industri kreatif, apa yang mau dikreatifkan? Orang tidak mampu untuk menghasilkan kreativitas dalam kondisi kecemasan itu kan.
Iya. Nah, ya memang kan sempat beberapa waktu juga muncul gagasan-gagasan harusnya memang dirampingkan saja dalam situasi saat ini kabinet karena ada yang memang tidak diperlukan karena memang tidak bisa bekerja dalam situasi sekarang. Kan itu kabinet dibikin sepakat kemarin di reshuffle itu mestinya resizing itu diatur ulang size-nya, bukan reshuffle sebetulnya tapi harus resizing di apa dibikin ramping kabinet itu. Mungkin 30% menteri nggak diperlukan dulu sebetulnya kan presiden sebetulnya bisa lakukan itu. Itu nggak melanggar undang-undang, walaupun undang-undang bilang harus ada kementerian, iya, tapi keadaan darurat maka perpolitikan birokrasi juga bisa dipakai dengan dasar yang sama tuh. Nah, efisiensi itu kan sebetulnya bisa dipakai misalnya untuk subsidi warteg sekarang yang terpaksa mesti jual lebih mahal tahu tempe. Jadi paket kebijakan itu tidak dibuat dengan prediksi sosial yang tepat. Itu selalu soalnya. Dianggap public policy itu adalah kebijakan anggaran, bukan. Public policy itu adalah kebijakan sosial, karena itu variabel sosial mesti mendahului variabel makroekonomiksnya itu di dalam perencanaan. Kan itu yang nggak ada di dalam sidang-sidang kabinet. Nah, ini kembali lagi ke soal arus balik dari mudik, dari liburan ini, arus balik liburan lah kita sebutnya, bukan mudik ini. Dan pemerintah sebenarnya sudah tahu bahwa diprediksi ini akan ada peningkatan COVID sampai 40%. Sementara angkanya terakhir ini kan rata-rata sudah sampai per hari itu penularan sampai 7 ribuan. Ini memang turun sedikit, tapi juga mendekati angka 7 ribu. Dan sementara juga kita membaca laporan rumah sakit juga semakin penuh. Ini kelihatannya awal tahun ini bakal panen kasus baru ini dari COVID ini. Iya, kan soal COVID ini sangat mungkin juga pemerintah kalau kita berpikir lebih buruk lagi itu. Dia inginkan agar supaya banyak orang kena kasus COVID supaya vaksinnya laku gitu kan. Itu juga bisa ada pikiran buruk begitu kan. Karena lah vaksinnya kan udah dibeli dan saya baca udah dibayar 80% import vaksin itu. Bukannya dicicil sebagai uang muka tapi udah dibeli. Itu artinya bisnisnya memang diperlukan. Apalagi dalam persaingan dengan jenis vaksin yang lain itu. Jadi problem ini berulang terus sehingga manajemen COVID ini betul berantakan. Sebetulnya udah berantakan. Pengendalian tidak dilakukan, promosi tentang apa yang disebut proteksi kesehatan pada publik tidak berlangsung maksimal. Buktinya orang masih 16 juta pergi dan pulang nanti 40% potensi untuk menaikkan rating dari COVID itu kan. Jadi bagaimana mungkin ya orang bikin kebijakan tapi dia tidak proyeksikan akibatnya kan. Ini anehnya nih pemerintahan nih. Tapi tiba-tiba presiden bicara lagi bahwa oke, kita akan bangun infrastruktur itu. Jadi orang bingung ini fokusnya apa? Kesehatan apa infrastruktur kan? Itu keajaiban Indonesia itu ada di dalam kekacauan kebijakan itu ajaibnya Indonesia ini. Jadi kita bisa prediksikan memang awal tahun ini pemerintah akan disibukkan dengan berbagai agenda-agenda di luar persoalan politik, tapi persoalan yang serius tadi, krisis kita sebut awal juga krisis kesehatan dan juga krisis darurat perut dari rakyat Indonesia seperti Anda sebutkan. Betul, jadi 3 krisis berlangsung sekaligus. Krisis kesehatan karena potensi bertambahnya positif COVID. Pada saat yang sama, daya tahan tubuh menurun karena bahan pangan pokok tidak tersedia. Yang ketiga, kecemasan terhadap konflik politik gitu. Kecemasan itu menurunkan imunitas. Jadi pemburukan itu terjadi di 3 wilayah itu. Dan itu saling mempermudah kita untuk bertengkar tentang kebijakan. Sementara pemerintah anggap ya gampang, nanti bisa ada solusi jual BUMN. Kalau betul-betul 1.300 triliun utang nggak bisa diperoleh lagi, kita jual BUMN. Kalau masih kurang duit, suruh Gubernur Bank Indonesia cetak uang tuh, walaupun inflasinya pasti berakibat semester depan. Jadi kepanikan pemerintah itu yang sebetulnya harusnya diberitahu kepada rakyat itu dia tutup-tutupi. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan isu keamanan, isu segala macam. Kan ini
permainan isu semacam ini yang mudah kita baca sebetulnya. Seharusnya kan pemerintah ciptakan keakraban, beri semangat pada rakyat untuk supaya tinggal di rumah aja, kita supply tempe tahu sampai ke nanti ada orang nyari tempe tahu, dia keluar rumah juga, dia karena dia udah nggak bisa tahan nggak makan tempe tahu, dia pergi cari kerumunan yang ada tempe tahu. Kan itu juga akan terjadi. Tempat terakhir yang mungkin masih ada produksi tempe tahu pasti akan banyak kerumunan karena orang cari harga yang memadai kan. Ya. Oke, saya kira saat ini mungkin yang paling bisa kita sampaikan kepada publik, bagaimanapun juga kita mengingatkan kembali bahwa angka-angka penularan COVID itu semakin tinggi, daya tampung rumah sakit kita juga semakin terbatas. Jadi saya kira yang harus bisa kita lakukan, kita mesti menjaga diri kita, lingkungan, dan kalau bisa juga tentu melalui forum-forum semacam ini kita mengingatkan publik. Iya, saya kira itu yang penting karena psikologi publik benar-benar udah nggak percaya pada kebijakan kesehatan pemerintah. Apalagi publik baca dari luar negeri bahwa ternyata bahkan vaksin yang paling bagus itu Pfizer itu begitu disuntikkan itu sebelum reaksi imunitas kita terbentuk itu potensi untuk dapat penularan lagi yang terjadi di Israel, di beberapa negara kan. Jadi publik membaca lagi info-info luar negeri dan menganggap udah gak ada gunanya juga pakai vaksin akhirnya tuh. Jadi semangat untuk mempertahankan manusia dengan keadaan sosial yang terjepit hari ini justru menurun, dan pada saat yang sama pemerintah tidak memberi solusi. Jadi betul tadi ya udah kita perkuat kepercayaan diri dan berupaya untuk terus-menerus santai, tidak stres, dan ya akhirnya kita nggak memerlukan negara sebetulnya untuk mensehatkan masyarakat. Kita bisa lakukan sendiri dengan keyakinan bahwa satu waktu problem ini akan berubah menjadi problem sosial dan akan kerepotan negara. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Sip. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.